Sebelum kita mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini, kita satukan hati kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas kasih dan karunia-Mu. Kami dapat bangun pada pagi hari yang indah ini Tuhan. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu, berkatilah hati, pikiran, dan jiwa kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan hari ini, Rabu tanggal 11 Maret 2026, tertulis dalam Amos 5 ayat 24. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, pesan Nabi Amos dari ribuan tahun lalu sebenarnya sangat sederhana, namun menohok hati kita yang sering kali merasa sudah cukup beragama hanya dengan rajin ibadah. Lewat Amos pasal yang kelima, ayat yang ke-24, Tuhan memberikan teguran yang keras bahwa iman tidak boleh berhenti di dalam gedung gereja atau sekedar dalam nyanyian pujian yang merdu. Tuhan ingin melihat sesuatu yang lebih nyata, yaitu keadilan yang mengalir deras seperti air dan kebenaran yang tidak pernah kering seperti sungai. Bayangkan sebuah aliran air yang sangat kuat. Ia tidak bisa dihentikan oleh apapun dan selalu bergerak maju untuk memberi kehidupan pada tanah yang gersang. Itulah yang Tuhan tuntut dari hidup kita. Sebuah kebaikan yang tidak muncul sesekali saja, tapi terus-menerus ada dalam setiap tindakan kita sehari-hari. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sering kali kita terjebak dalam agama musiman. Kita merasa sangat suci saat sedang berdoa atau merayakan hari besar. Tapi setelah itu, kita kembali menjadi pribadi yang cuek terhadap penderitaan orang lain. Amos mengibaratkan hal ini seperti sungai kecil yang hanya mengalir saat hujan, tapi langsung kering kerontang saat matahari terik. Tuhan menolak jenis spiritualitas yang seperti itu. Tuhan tidak mencari orang yang hanya pintar bicara tanpa adanya tindakan, tapi orang yang tangannya mau bergerak menolong sesama yang diperlakukan tidak adil. Itulah yang dicari oleh Tuhan. Keadilan yang Tuhan mau adalah sikap jujur saat bekerja, tidak mengambil hak orang lain, dan berani membela mereka yang lemah di sekitar kita. Tuhan bahkan mengatakan dengan sangat jujur bahwa Tuhan muak melihat perayaan agama yang mewah jika pelakunya masih suka menindas atau membiarkan ketimpangan terjadi di depan matanya. Bagi Tuhan, lagu pujian yang paling indah sekalipun akan terdengar seperti kebisingan yang mengganggu jika hati kita tidak punya kasih dan kepedulian sosial. Kesalehan yang sejati itu harus terlihat di pasar, di kantor, di sekolah, dan di lingkungan rumah. Kebenaran tidak boleh hanya jadi pajangan di kepala atau sekedar teori, tapi harus menjadi gaya hidup yang konsisten, jernih, dan memberi dampak baik bagi siapapun yang kita temui. Renungan ini mengajak kita untuk bertanya pada diri sendiri, apakah kehadiran kita sudah menjadi berkat yang mengalir bagi orang lain?
Atau kita justru hanya mementingkan keselamatan dan kenyamanan diri sendiri? Tuhan tidak ingin kita menjadi seperti kolam air yang tenang, tapi airnya mati dan berbau karena tidak mengalir. Tuhan ingin kita menjadi saluran air yang segar, yang terus bergerak, menghapus air mata orang yang sedih, dan membawa harapan bagi mereka yang putus asa. Menghidupi pesan Amos berarti keluar dari zona nyaman untuk memastikan bahwa keadilan benar-benar dirasakan oleh semua orang. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pada akhirnya ukuran iman kita bukan dilihat dari seberapa sering kita ke tempat ibadah, melainkan dari seberapa besar dampak kasih dan keadilan yang kita bagikan kepada dunia. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas semua berkat yang Kau limpahkan pada kami pada hari ini Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan tentang kasih yang berdampak pada orang sekitar kami Tuhan. Tuhanlah yang terus menggerakkan jiwa kami untuk mengalirkan kasih dan juga keadilan bagi orang lain, dimanapun, kapanpun, tanpa harus membeda-bedakan orang. Tuhan, kami berdoa untuk semua jemaat-Mu, terkhusus jemaat HKBP Cijantung yang mungkin sekarang dalam keadaan sakit. Tuhan memberkati semua obat yang dikonsumsi. Tuhan yang memberkati semua perawatan medis. Tuhan yang menambahkan semua kesehatan dan memulihkan kembali jemaat kami yang sakit. Kami juga berdoa Tuhan untuk semua jemaat-Mu yang sedang merayakan ulang tahun atau ulang tahun pernikahan. Tuhanlah yang menambahkan umur kepada mereka. Tuhan yang menambahkan semua berkat. Dan Tuhan yang menambahkan rezeki yang melimpah kepada mereka. Kami berdoa Tuhan untuk semua kegiatan yang sudah direncanakan pada tahun ini. Kiranya kehendak Tuhanlah yang terjadi atas semua rancangan kegiatan gereja-Mu ini Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat menjalani hari ini. Tuhan Yesus memberkati.